بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد إخوتي في الله أعزني الله وإياكم. Baik hadirin yang ada di Masjid Umar bin Khattab, Selat Sau, Batu Jajar, Bandung, atau para pendengar Radio Roja Bandung, para pendengar radio kita FM As-Sunnah Cirebon. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Ikhlas. Kemarin kita sudah jelaskan makna farragha qalbahu lillah, memfokuskan hatinya kepada Allah. Kita juga sudah menjelaskan kenapa doa orang-orang yang dizalimi dan orang yang sedang terdesak atau kesulitan, bahkan juga doa iblis dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Terakhir kita juga sudah menerangkan tentang 3 orang sahabat Nabi SAW yang tidak ikut perang Tabuk, lalu dihajar, diboikot oleh Nabi dan para sahabat selama 50 hari. Selama itu mereka penuh penyesalan, bertobat, sampai air mata mereka pun hampir habis. Lalu doa mereka, jeritan mereka, tobat mereka diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tuangkan ini dalam At-Taubah 118. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ard bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwa tawwabur rahim. Dan bagi 3 orang yang absen di perang Tabuk, sehingga bumi terasa sempit bagi mereka, jiwa mereka pun terasa sumpah, dan mereka meyakini tidak ada tempat bersandar dari Allah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tobat kepada Allah, dan sungguhnya Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Kenapa tobat mereka diterima, jeritan hati mereka didengar? Karena mereka di dalam doa mereka memfokuskan seluruh hatinya dari segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Yang mereka inginkan hanyalah ridha Allah. Sehingga disebutkan bumi terasa sempit, hati terasa sumpah, menyesal atas kesalahan dan dosa yang dilakukan, sehingga syaitan tidak mampu menghiasi kesalahan mereka sedikit pun, karena mereka memandang mereka harus memperoleh keridhaan dari Allah, lalu bertobat, lalu Allah pun menerima tobat mereka. Dari sini kita bisa memahami hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usyuru salatihi
tusu'uha, thumunuha, subu'uha, sudusuha, khumusuha, rubu'uha, thuluthuha, nisfuha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seseorang selesai dari sholatnya dan tidak dicatatkan pahala baginya dari sholatnya kecuali hanya 1/10-nya, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 atau setengahnya. Di sini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud juga Imam Ibn Hibban dengan sanad yang sahih. Kenapa pahala sholatnya hanya 1/10, 1/9, 1/8 dan seterusnya? Karena kadar fokusnya hati dia kepada Allah dalam sholatnya akan dicatat sebagai pahala baginya dalam sholatnya. Kadar fokusnya hati dia kepada Allah dalam sholatnya, sekadar itu pula lah yang Allah terima dari sholatnya, dari diri dia. Jadi kalau fokus hati kita dalam sholat kita hanya 10%, berarti pahala untuk kita hanya 10% dari sholat kita. Demikian juga doa. Berbedanya dikabulkannya doa manusia oleh Allah tergantung dari perbedaan fokusnya hati dia kepada Allah dalam berdoanya. Orang yang dizalimi dan orang yang berada dalam suasana yang genting, yang darurat, itu lebih diijabah doanya karena hati mereka lebih fokus kepada Allah ketika berdoa dalam keadaan dizalimi. Lihat juga Gulam, pemuda yang kemarin kita ceritakan. Ketika dia ditangkap, dibawa ke puncak gunung dan mau dilemparkan dari puncak gunung ke bawah. Itu kondisi yang apa? Genting, darurat. Resikonya apa? Mati. Dalam kondisi seperti itu hatinya pasti lebih fokus kepada Allah dalam berdoa, sebab suasananya genting. Gulam berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dari mereka dengan cara yang Kau kehendaki. Jadi dia fokus dengan doanya karena dia melihat dirinya akan dilemparkan dari puncak gunung. Dari sini imannya memuncak. Dari sini kita fahami kenapa doanya dikabulkan, karena lebih fokus. Maka kita juga bisa memahami hadis Nabi SAW yang menyatakan al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraqin na'lihi wan naru mithlu dzalik. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Kata Nabi SAW, surga lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dibanding tali sendalnya sendiri. Neraka juga begitu. Kita dengan tali sendal nempel ya ketika memakai sendal. Bukan dekat lagi tapi nempel. Nah, kita ke surga atau ke neraka lebih dekat lagi daripada itu. Kenapa demikian? Berkata mu'allif, fa inna man ra'al qurba minal jannah wa ahassaha biqalbi farraqa nafsahu amma siwaha laha wa man ra'an nar qurbaha bihadzal qadar fa innahu la yanshaghilu bi syai'in siwal bu'du anha wa hadza
minal khalasi lillahi ta'ala. Sesungguhnya orang yang merasa dekat dengan surga dan dia merasakan kedekatan surga dengan hatinya, maka dia akan memfokuskan seluruh jiwanya ke surga dan melupakan yang lainnya. Dan siapa orang yang melihat neraka, melihat dekatnya diri dia dengan neraka dekatnya dia dengan tali sendal, maka tidak ada yang lebih menyibukkan dirinya kecuali berusaha untuk menjauh dari neraka itu. Inilah keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Perhatikan lagi hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lau ya'lamul mu'minu ma indallahi minal uqubah ma tama'a bi jannatihi ahadun. Walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmah ma qanata min jannatihi ahadun. Seandainya seorang mukmin mengetahui dahsyatnya azab yang ada di sisi Allah, maka seorang pun di antara mereka tidak ada yang berharap surga. Jadi kalau seseorang mukmin mengetahui hebatnya siksa yang ada di sisi Allah, hebatnya neraka, maka tak ada seorang pun mukmin yang mengharapkan surga Allah. Kenapa? Nanti akan dijelaskan. Karena begitu dahsyatnya siksa Allah, minimal kita tuh selamatlah dulu dari sana gitu. Jangan dulu ingin masuk surga dengan selamat dari neraka yang dahsyat itu juga sudah untung gitu. Sebaliknya, seandainya orang kafir mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, surga yang ada di sisi Allah, maka tak ada seorang pun di antara orang kafir itu yang putus asa dari rahmatnya, dari surganya. Saking luasnya rahmat Allah, banyaknya kebaikan Allah, dermawan dan rahman rahimnya Allah gitu ya, sampai-sampai orang kafir pun berharap akan memperoleh surganya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Berkata muallif, falau alima ma indallahi minal uqubah fa innahu sayufarridu qalbahu lin naja' min adzabihi wa la yatma bil jannati allati hiya muradu kulli 'abdin mu'min wallahu a'lam. Makna hadis ini adalah seandainya seorang mukmin mengetahui hebatnya siksa yang ada di sisi Allah, maka hatinya akan fokus agar bisa selamat dari azabnya. Dia tidak dulu berharap untuk masuk surga, padahal masuk surga merupakan cita-cita setiap hamba mukmin. Yang penting agar selamat dululah dari azab neraka, itu sudah untung luar biasa. Nah, itulah beberapa rahasia kenapa orang yang dizalimi dikabulkan doanya, dan kenapa orang yang sedang berada dalam suasana genting, dalam keadaan darurat, dalam keadaan kesulitan, doanya dikabul oleh Allah. Disebabkan karena pada kondisi seperti itu hatinya lebih fokus, lebih full, lebih ikhlas, dan lebih khusyuk dibanding dalam keadaan normal. Bab berikutnya tentang bersahabat dengan ahli ikhlas, dengan orang-orang yang ikhlas dan mengambil manfaat dari keikhlasan mereka. Bergaul dengan orang yang ikhlas itu akan kecipratan manfaat dari keikhlasan mereka. Coba perhatikan. Sudah berlalu penjelasan kemarin tentang 3 orang yang masuk gua. Tiga-tiganya tertutup apa? Batu besar. Tidak bisa keluar. Didorong oleh bertiga, teuget-uget kaca. Tidak bergeming sedikit pun itu si batu, saking besar.
Usaha yang mereka lakukan selanjutnya apa? Berdoa dengan cara apa? Bertawassul kepada amal soleh masing-masing. Ternyata satu orang bertawassul dengan amal solehnya masing-masing tidak bisa menyelamatkan dirinya. Baru tiga-tiganya selamat dengan amal soleh kedua kawannya, ya. Satu orang berdoa dengan amal solehnya masing-masing, si batu cuma bergeser sedikit tapi tidak bisa keluar. Masih belum cukup ruang yang terbuka untuk badannya tuh. Kata orang Sunda mah masih melenge dan belum melongo. Dengan O. Kalau sedikit, kalau O besar. Jadi masih melenge tapi belum melongo. Akhirnya belum bisa keluar. Nah, baru setelah dibantu oleh doa kedua kawannya, baru melongo. Akhirnya ketiga-tiganya bisa keluar. Ini mengisyaratkan apa coba? Ini mengisyaratkan masing-masing tiga orang tadi mengambil manfaat dari keikhlasan dua kawannya, ya. Seandainya dia terjebak sendirian, lalu berdoa dengan amal soleh dia sendiri, cuma melenge belum molongo sehingga nggak bisa keluar. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa keikhlasan orang lain bisa bermanfaat untuk kita. Tiga orang yang masuk gua tadi mengambil manfaat dari keikhlasan dua kawannya yang lain. Sebab kalau hanya mengandalkan keikhlasan diri sendiri, cuma melenge nggak bisa keluar. Berdasarkan hal itu, maka bersungguh-sungguhlah kita untuk bersahabat dengan orang-orang yang ikhlas dan mengambil manfaat dari keikhlasan mereka dan dari doa-doa mereka. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, coba lihat. Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fudula yattabi'una majalisa dzikr fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'ahum wa haffa ba'dhum ba'dha bi ajnihatihim hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'i dunya فإذا تفرغوا أرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وما يسألونني qalu yas'alunaka jannataka wa qala wa hal ra'au jannati qalu la ay rabbi qala fa kaifa law ra'au jannati qalu wa yastajirunaka qalu wa mimma yastajirunani qalu min narika ya rabbi qala wa hal ra'au nari qalu la qala fa kaifa law ra'au nari qalu wa yastaghfirunaka fayaquluna qad ghafartu lahum fa'a'taytuhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma istajaru qala fayaquluna rabbi fihim fulanun abdun khatta'un innama marra fajalasa ma'hum fayaqul walahu ghafartu humul qawmu la yashqi bihim jalisuhum.
Coba lihat, perhatikan hadis ini. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang manfaat bersahabat, bergaul dengan orang-orang soleh, dengan ahli ikhlas, dengan ahli ilmu. Abu Hurairah menuturkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang sayyarah. Apa arti sayyarah? Mobil. Kenapa malaikat disebut sayyarah? Sebab kayak mobil suka muter-muter keliling-keliling gitu ya. Ada beberapa malaikat yang oleh Allah ditugaskan untuk muter-muter keliling-keliling. Ya, fudulan maknanya ziyadah alal hafadhah wa ghairihim. Artinya malaikat itu bukan sekedar malaikat penjaga manusia, tapi khusus muter-muter. Mereka mencari-cari majelis zikir. Di antara majelis zikir yang terbaik adalah majelis ilmu. Apabila mereka menemukan satu majelis yang di dalamnya ada zikir, dan zikir terbaik apa? Ilmu, maka mereka duduk di majelis itu. Jadi di kita sekarang juga banyak para malaikat yang ikut duduk. Dan haffa ba'dhuhum ba'dha bi ajnihatihim, mereka itu berkerumun tumpang tindih satu sama lain dengan sayap-sayap mereka, sampai mereka memenuhi antara majlis tersebut sampai ke langit dunia, sampai ke langit terdekat. Bertumbuk terus ke atas tuh. Kira-kira ada 1000 malaikat enggak? Oh, lebih atau jarak bumi ke langit seberapa jauh? Ya, enggak ada alat ukur yang bisa mengukur jauhnya jarak langit ke bumi. Apabila mereka sudah selesai, majelis itu sudah bubar, mereka naik ke atas langit menemui Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan Allah ada di mana? Di atas langit. Di atas langit ke-7, di atas arsy istiwa Allah di sana. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Keliru besar kalau orang mengatakan Allah ada di mana-mana. Enggak. Sebab Allah ada di mana-mana itu sebuah keyakinan, hasil pengembangan dari keyakinan wahdatul wujud. Apa arti wahdatul wujud? Allah menyatu dalam diri setiap makhluk. Allah menyatu dengan manusia, dengan binatang, dengan hewan, dengan batu, dengan pohon dan seterusnya. Makanya Allah ada di mana-mana. Dan itu sebuah keyakinan yang batil, yang keliru. Tidak benar Allah ada di mana-mana. Yang benar Allah ada di atas arsy. Tapi ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Mengetahui Allah segala sesuatu. Jadi Allah ada di atas langit. Para malaikat setelah menghadiri majlis, mereka naik ke atas langit. Allah lalu bertanya kepada mereka, kepada para malaikat, padahal Allah lebih tahu tentang kondisi manusia yang ditanyakan itu. Allah bertanya itu bukan karena tidak tahu, Allah lebih tahu. Apa pertanyaan Allah? Min aina jitu? Dari mana kalian? Para malaikat menjawab, ji'na min indi ibadin laka fil arad yusabbihunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka wa yas'alunaka. Kami datang dari sisi hamba-hambamu di muka bumi. Mereka sedang bertasbih kepadamu, bertahlil kepadamu, bertahmid kepadamu, dan meminta kepadamu. Bertasbih, bertahlil, bertahmid, dan berdoa. Allah lalu bertanya, apa yang mereka minta dari diriku? Dijawab oleh para malaikat, mereka meminta kepadamu surgamu. Kata Allah, apakah mereka sudah melihat surgaku? Dijawab, belum ya Allah.
Allah menyatakan, bagaimana lagi ya kalau mereka sudah melihat surgaku, pasti akan tambah-tambah. Karena apa? Karena keindahan surga yang Allah gambarkan tidak bisa terjangkau oleh hayalan kita. Allah menyatakan, a'dadtu li'ibadiyas sholihin mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Ya, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh surga yang keindahannya belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terhayalkan, terbayangkan oleh akal pikiran manusia. Seindah apapun kita membayangkan surga, kenyataannya surga jauh lebih indah dari bayangan kita. Sehebat apapun mulut ini menggambarkan keindahan surga dengan kata-kata yang indah, maka kenyataan indahnya surga jauh lebih indah daripada apa yang bisa digambarkan oleh kata-kata. Baru dengar keterangan ayat hadis tentang surga aja kita sudah ngiler ya. Kita sudah amat sangat tertarik, tergiur, teriming-iming, kabita. Ya. Apalagi kalau lihat nih, lebih-lebih lagi ya, tuh ya. Lalu kata para malaikat, wa yastajirunaka, mereka juga minta perlindungan kepadamu ya Allah. Allah bertanya, dari apa mereka minta perlindungan kepadaku? Dijawab, dari nerakamu. Kata Allah, apakah mereka sudah pernah melihat nerakaku? Dijawab, belum. Bagaimana kalau mereka sudah melihat nerakaku ya? Tambah-tambah. Neraka yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran atau dalam hadis yang sahih begitu mengerikan, begitu dahsyat, begitu hebat. Apalagi kalau lihat langsung, tambah dahsyat ketakutan. Para malaikat berkata lagi, wa yastaghfirunaka, mereka juga minta ampunan kepadamu ya Allah. Apa kata Allah? Qad ghafartu lahum fa'ataituhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma stajaru. Aku telah ampuni bagi mereka. Aku akan memberikan kepada mereka apa yang mereka minta, dan aku akan lindungi mereka dari apa-apa yang mereka berlindung kepadaku. Akan lindungi dari neraka. Itu orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu, majlis zikir. Para malaikat berkata lagi, ya Allah, di tengah mereka ada si fulan, hamba ahli maksiat, amdun khatta'un ya. Khatta pakai sigat mubalaghah, sering berbuat salah, sering berbuat dosa. Dia hanya lewat ke majlis itu lalu ikut duduk di majlis itu. Awalnya tidak niat untuk hadir, cuma lewat, meren capek gitu ya, atau panas, itu ada masjid teduh-teduh, ada yang ngumpul-ngumpul, akhirnya masuk ikut duduk di sana. Gimana tuh? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Aku juga ampuni orang itu. Sekedar iseng lewat ikut duduk, diampuni juga oleh Allah. Humul qaumu la yasqi bihim jalisuhum. Mereka lah satu kaum yang kawan bergaul dengan mereka, orang yang duduk dengan mereka tidak akan binasa karena mereka. Nah, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ini menjelaskan manfaat bergaul dengan orang-orang soleh, manfaat bergaul, duduk-duduk dengan ahli ilmu, dengan orang yang sedang mengkaji ilmu, dengan orang yang sedang berzikir, dengan orang yang sedang ibadah kepada Allah SWT. Ikut kecipratan ampunan, ikut kecipratan surga, ikut kecipratan dijamin, dibebaskan, diselamatkan, dilindungi dari api neraka. Inilah manfaat bergaul dengan orang-orang soleh.
Coba lihat lagi, perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salatu illa qad istahwadha alaihimus syaitan. Fa'alaikum bil jama'ati fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah." Ini menjelaskan pentingnya bergaul dengan banyak orang dan bahayanya hidup menyendiri, memisahkan diri. Terutama memisahkan diri dari kalangan orang-orang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu. Kata Rasulullah SAW, tidak ada 3 orang dari penduduk suatu negeri atau suatu desa atau suatu gunung. Badui itu desa di pegunungan. Lalu mereka tidak menegakkan sholat berjamaah di desanya, kecuali syaitan akan menguasai mereka. Jadi kalau di satu desa tidak ditegakkan sholat berjamaah, sholat mah sholat, tapi apa? Masing-masing di rumahnya. Masjid ada, tapi cuma yang azan, merangkap yang azan, yang qomat, yang imam sekaligus yang makmum sendiri. Kadang-kadang setelah azan pulang aja lagi ke rumah, nggak sholat di masjid. Ada yang begitu tuh. Ada ya? Oh, ada. Ternyata bukan hanya di 1-2 desa, di banyak desa. Jadi mereka tidak menegakkan sholat berjamaah, maka syaitan akan menguasai mereka. Maka wajib kalian berjamaah, karena serigala hanya akan memakan kambing yang terpisah dari kelompoknya. Coba umpah ikhwan yang masang parabola roja, di sana ada kadang-kadang ada tayangan Animal Planet atau Discovery atau yang begitu, tayangan-tayangan binatang. Ketika ada umpamanya serigala atau singa berburu mangsanya, baik kijang, kuda zebra, banteng, wildebeest, yang begitulah. Yang mereka incar apa? Yang terpisah dari kelompoknya. Kalau yang berkumpul di tengah kelompoknya nggak berani, dikeroyok. Walaupun nggak punya gigi taring, tapi tanduknya itu. Zebra nggak punya tanduk, tapi tejehan teh? Sepakan tendangan kaki belakangnya itu loh bisa meretakkan tengkorak singa itu. Benar. Jadi kalau umpama singa kurang hati-hati mengejar zebra dari belakang, ditejeh kena dagunya itu langsung ngulahek ini. Si lehernya ngulahek itu apa ya? Begini ngulahek gitu. Mati langsung. Terkulai gitu ya. Maka binatang buas hanya akan mengincar binatang buruan yang terpisah dari kelompoknya. Kalau semuanya menyatu, mereka obrak-abrik sampai ada satu yang panik lalu lari memisahkan diri dari kelompoknya. Nah, itu yang dikejar rame-rame. Setan juga seperti itu. Setan hanya akan memangsa orang yang terpisah dari kelompok besar kaum muslimin. Makanya Nabi SAW menyatakan, fa'alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Wajib kalian menyatu dengan jamaah. Jamaah kaum muslimin, bukan jamaah kelompok-kelompok kecil yang menyempal, punya imam sendiri, bayar sendiri. Itu malah firqah, bukan jamaah, karena memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin secara keseluruhan. Karena serigala hanya akan memangsa kambing yang terpisah dari kelompok. Ya, inilah
penjelasan tentang manfaat dari bersahabat, bergaul, berkumpul dengan ahli kebaikan, ahli ibadah, orang-orang soleh, orang-orang yang ikhlas. Berikutnya kita bahas min anwa'ir riya, beberapa jenis riya. Riya ada berjenis-jenis, yang kita jelaskan di sini ada 5 macam jenis riya. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan dan menjauhkan kita semua dari seluruh jenis riya yang kita akan jelaskan. Riya jenis yang pertama adalah ar-riyaul badani, riya badan. Menampakkan sikap riyanya dengan badan. Bagaimana bentuknya? Wa yakunu bi idharin nuhul was-sufar liyara al-ibadu bidzalika shiddatal ijtihad wa ghalabati khawfil akhirah. Wa yaqrubu min hadha hifdhus sawt wa igharatul ainain wa idharu tuyulil jism liyadulla bidzalika ala annahu muwadhibun ala sawt. Riya badan artinya dengan menampakkan sebuah ibadah dari segi sikap badan, agar orang-orang mengetahui bahwa dia itu orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, orang yang sangat takut kepada akhirat. Seperti contoh, untuk menampakkan bahwa diri kita itu saum, kita bersikap dengan sikap yang dilemes-lemeskan, ya. Kemudian suaranya melemah, 2 matanya sayu, untuk menunjukkan kita ini sedang saum. Karena saum itu sebuah ibadah yang tidak bisa dilihat, beda dengan sholat, ya. Beda juga dengan sedekah, dilihat umpamanya cara dia memberi foto, dia ada. Ketika sholat bisa difoto, bisa difilm. Tapi ketika saum, apa yang bisa diperlihatkan dengan saum? Nah, yaitu dengan cara sikap, dilemes-lemeskan, disayu-sayukan matanya, gitu ya, untuk menunjukkan dia ini saum dan orang-orang mengetahui bahwa dia saum. Itulah yang dimaksud dengan riya badan. Kedua, ar-riya min jihatil zayyi, riya dari aspek penampilan fisik, bukan sikap. Seperti contoh ibqa'i athari sujud alal wajhi, contoh membiarkan bekas sujud yang ada di wajahnya. Wa irtida'i naw'in mu'ayyan minaz-zayy tartadihi ta'ifatun yu'idduhumun nas ulama fayalbisu hadzal libas liyuqala alim. Atau contohnya umpamanya irtida dengan kain tertentu. Irtida artinya menutupkan kain ke kedua bahu, seperti syal atau imamah, apa bahasa Indonesia? Imamah, sorban, ya, agar orang-orang menyangka ini haji, ini ulama, ini orang bukan sembarangan. Tuh lihat penampilan, dan diniatkan untuk itu. Maka ini juga termasuk jenis riya. Ketiga, riya dengan ucapan, dan inilah yang umum dilakukan oleh orang. Dengan cara apa? Dengan cara umpamanya riyanya para ahli agama, orang-orang yang berilmu, show of force,
mengobral ilmunya agar orang mengetahui dirinya berilmu. Dengan cara menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, mengutip penjelasan para ulama dengan namanya yang jelas, dengan kitabnya, juznya, halamannya, cetakannya, jenis hurufnya, dan seterusnya umpamanya. Dalam rangka apa? Dalam rangka unjuk kemampuan semata-mata. Tapi kalau menjelaskan semua ilmu dalam rangka mengajar, dalam rangka berdakwah sebagai pertanggungjawaban ilmiah, ya harus tidak bisa umpama dalam suatu ayat dikatakan, tapi tidak dibacakan ayatnya, tidak dibacakan, tidak disebutkan surat dan ayat berapa. Itu dalam sebuah hadis dikatakan artinya begini, tapi nas hadisnya tidak dibacakan, riwayat siapa dalam kitab apa, sahih tidaknya tidak diterangkan. Lalu dikatakan, kenapa nggak datang? Takut riya. Itu bukan. Harus dijelaskan sebagai tanggung jawab ilmiah untuk memberikan keyakinan kepada orang bahwa omongan kita bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Atau menggerak-gerakkan kedua bibir dengan suara yang keras di hadapan banyak orang. Tapi ketika di tempat sepi nggak ada. Ketika menyendiri dia nggak zikir, nggak baca Quran. Tapi pas banyak orang ambil Quran, ambil mushaf, lalu dia baca dengan suara merdu dan keras untuk menunjukkan bahwa suaranya merdu. Itulah riya dengan ucapan. Tidak semua yang demikian riya, enggak. Ada orang yang para ulama, masyayikh atau para duat, para ustadz ketika menjelaskan syariat dengan menerangkan ayat Al-Quran, disebut nama surat, nomor ayat, artinya, penjelasan dari para ulama dengan menyebut nama ulamanya, nama kitabnya, itu bukan riya. Kalau niatnya benar-benar murni dakwah mengajar sebagai tanggung jawab ilmiah yang harus dia lakukan. Kecuali kalau umpamanya ini kesempatan untuk menunjukkan saya ini banyak hafalan, saya ini banyak bacaan, nih saya terangkan. Lalu dia jelaskan semua dalam hatinya agar orang tahu kualitas ilmu saya. Ya, itu riya. Itulah yang ketiga, riya dengan ucapan. Keempat, riya dengan amalan, seperti umpamanya memanjangkan bacaan sholat, mengekspresikan ekspresi kekhusyuan di hadapan orang, sekedar untuk memberitahukan kepada orang bahwa dia itu ahli ibadah, hanya ingin memperoleh pujian, maka itu riya. Tapi kalau melakukan itu dengan panjangnya bacaan sholat ketika sendirian gitu ya, ekspresi wajahnya dikhusyuk-khusyukan sambil dinangis-nangiskan, rukunya, sujudnya panjang, tanpa ada keinginan untuk dipuji orang, karena dilakukan menyendiri, nggak ada orang, ya itu bagus, bukan riya. Karena memang harusnya begitu. Harusnya sholat itu selama yang kita bisa, sekhusyuk yang kita bisa, menangis semampu kita. Kalau kita tidak bisa menangis, pura-puralah menangis, asal jangan di hadapan orang, menyendiri. Sebab at-tabaki itu pura-pura menangis sebagai wasilah untuk bisa menangis yang sebenarnya, asal jangan di hadapan orang. Kalau di hadapan orang, hindarkan menangis. Para ulama itu kalau sedang mengajar, membacakan ayat, lalu hatinya bergetar dengan ayat yang dibacakan, lalu mau menangis, dia tahan dan dia cari alasan seolah-olah dia tidak akan menangis, dengan cara bersin, dengan cara pura-pura batuk, dengan cara pura-pura keselak, untuk menghindarkan bahwa dia itu akan menangis dan diketahui oleh orang. Tapi kalau sengaja tidak ingin menangis, lalu dia berekspresi seperti menangis, nah ini mah lebay. Itu riya, ya. Terakhir yang kelima
ashabuz zairin, yaitu riya dengan para sahabat dan orang-orang yang dilayatnya atau yang melayatnya, yang berziarah kepadanya atau yang diziarahinya. Contoh umpamanya, dia sudah berkunjung ke banyak ulama-ulama terkenal, atau sebaliknya dikunjungi oleh orang-orang beken, bekas kenek, orang-orang yang masyhur, yang populer, dan itu menimbulkan kebanggaan bagi diri, sehingga dirinya pun disanjung orang, hebat si anu ya, sudah bertemu dengan ulama diziarahi oleh orang anu, luar biasa. Kita lihat di TV aja sudah senang, bukan lain apalagi kalau ketemu langsung gitu ya. Nah kayak gitu kan. Dan ini termasuk jenis riya yang nilai dan kadar dosanya sama semua. Sekali riya tetap riya, dan semua riya adalah syirik kecil, dan syirik kecil dosanya sangat besar, lebih besar daripada dosa maksiat. Inilah 5 jenis riya. Sekarang ma yatawahhamu annahu riya wa syirk wa laysa kadzalik. Ada beberapa bentuk amalan yang banyak dianggap riya atau syirik, padahal bukan. Keawaman orang, kebodohan orang sering terbalik. Ini riya, padahal bukan. Oh ini ikhlas, padahal riya. Karena apa? Karena tidak tahu, karena bodoh. Yang riya dianggap ikhlas, yang ikhlas dianggap riya. Nah, ada beberapa perkara yang oleh banyak orang dianggap riya, padahal secara syar'i bukan riya. Ada berapa jenis hal tersebut? Kita akan jelaskan minimal 5 jenis perkara yang banyak dianggap riya, padahal secara syariat bukan riya. Pertama, hamdun nasi lirrajul ala amalil khair, pujian orang kepada seseorang atas amal baiknya. Jadi kalau seseorang beramal baik lalu dipuji oleh orang, maka bukanlah riya, selama tidak diniatkan untuk itu, ya. Niatnya ikhlas karena Allah. Tapi begitu ikhlas karena Allah sudah semaksimal mungkin disembunyikan, tapi orang tetap tahu gitu ya, lalu dipuji, maka itu bukanlah riya. Antum semua pernah mendengar ayat dalam surah Al-Fat, ayat terakhir, ayat ke-29, tentang salah satu karakteristik sahabat, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka nampak pada muka dari bekas sujud mereka. Penjelasan para ulama ahli tafsir di antara Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini menyatakan bahwa ini maksud tanda-tanda mereka nampak pada muka dari bekas sujud mereka bukan hitam keningnya. Kalau hitam keningnya mungkin kejedot terus berbekas hitam, ya. Dia berjalan SMS-an, di depan ada jendela terbuka, ceduk. Akhirnya benjol. Setelah benjolnya hilang, ada tanda hitam. Itu bukan bekas sujud, bekas kejedot. Bekas sujud itu maknanya adalah kinayah atau kiasan dari amalan amal soleh yang disembunyikan. Amal soleh yang disembunyikan seperti tahajud, seperti saum sunnah, itu efeknya akan nampak dari apa? Dari akhlak.
akhlaknya lebih mulia, jiwanya lebih sosial, lebih penyantun kepada orang lain, terutama orang lemah, fakir, miskin, yatim, janda-janda, orang-orang jompo dan seterusnya. Kelihatan tanda-tanda mereka nampak dari muka, pada muka dari bekas sujud mereka, maknanya mereka menampakkan kemuliaan akhlak hasil dari ibadahnya pada malam hari. Kedua, yang dimaksud tanda-tanda mereka nampak dari bekas sujudnya, orang akan mengaguminya, menghargainya, memuliakannya tanpa sebab yang mereka ketahui. Tiba-tiba segen, tiba-tiba wegah, tiba-tiba ingin, orang ini begitu mulia, entah apa sebabnya. Ingat, Allah akan mengangkat kemuliaan seseorang karena kitab Al-Quran. Siapa yang Allah muliakan, maka semua manusia akan memuliakan. Sekalipun jutaan orang berusaha akan menghinakan, dia akan tetap mulia. Oleh karena itu, kenapa para ulama, Imam Abdullah bin Mubarak begitu menonjol di kalangan orang. Ada seorang pemuda yang penasaran, ini orang yang nama Abdullah bin Mubarak itu rasanya apa sih sampai dimuliakan seluruh manusia yang mengenalnya? Akhirnya apa? Dia ikuti satu kafilah bersama Abdullah bin Mubarak umrah menuju Mekah. Diteliti semua ibadahnya, siangnya malam. Kok nggak ada yang istimewa ya? Apa yang dia lakukan juga kita lakukan. Malam dia bangun, kita juga bangun. Dia tahajud, kita tahajud. Dia berdoa, kita juga berdoa. Siangnya dia baca Quran, kita baca Quran. Dia infak sedekah, kita infak sedekah. Dia berzikir, kita berzikir. Dia berdoa, kita berdoa. Apa yang dia lakukan secara lahir juga mampu kita lakukan, kata si pemuda ini. Tapi kenapa dia jauh lebih menonjol daripada saya? Suatu saat malam hari ketika makan malam bersama-sama, dilihat makan sama dengan kita. Beliau makan dengan 3 jari, kita juga dengan 3 jari. Beliau makan ancin tidak rewok, kita juga ancin dan tidak rewok, tidak gembul gitu ya. Apa ya yang membedakan gitu? Kalau dia kesehariannya begitu, kita juga kesehariannya begitu. Ketika makan pada malam hari, tiba-tiba lampu mati, habis minyaknya atau apa gitu ya, atau ketiup angin gitu. Maka walaupun lampu mati, makan jalan terus. Nah, ketika lampu dihidupkan, langsung yang aku lirik adalah dia. Begitu brai caang narawangan, aku melihat beliau sedang berzikir dan di kedua matanya meleleh air mata, nangis. Entah apa yang dilakukan. Ternyata amalan yang tersembunyi dari manusia itu yang tidak diketahui, tapi Allah mengetahui. Itulah Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Nah, sebuah hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, qila li Rasulillah ara'aita ar-rajula alladhi ya'malu al-'amala bil khair fayahmaduhu an-nas 'alaihi. Qala tilka ajilu busyral mu'min. Ditanyakan kepada Rasul SAW, bagaimana pendapatmu tentang orang yang mengamalkan satu amal kebaikan lalu dipuji oleh manusia atas amal baiknya? Apa dia riya? Apa kata Nabi SAW? Itu adalah kabar gembira bagi seorang mukmin yang disegerakan di dunia. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, asal dengan catatan amal soleh tersebut tidak diniatkan untuk dipuji orang. Dia sudah berusaha merahasiakannya. Saya tuh pernah menulis di Facebook dengan judul merahasiakan amal baiknya. Masih belum selesai bersambung sejak 6 bulan yang lalu.
Sambungannya belum diteruskan sampai sekarang. Nanti mudah-mudahan suatu saat diteruskan ya. Dan itu berseri menyembunyikan amal baik. Sembunyikan amal baikmu melebihi kamu menyembunyikan amal burukmu. Melebihi kamu menyembunyikan amal salahmu. Kalau kita punya dosa, punya salah, suka diuar air enggak? Enggak. Suka diberitahu enggak? Kemarin ya, Masya Allah, saya ketika di pasar ketemu sama wanita cantik, saya sampai melotot. Ada enggak yang pernah begitu? Enggak, pasti disembunyikan, enggak ada. Enggak boleh ada orang tahu, malu, memalukan. Makanya Ikhwan gitu patut kan gitu ya. Masa Ikhwan kayak begitu? Kalau toh benar begitu pasti sembunyikan, pasti itu. Nah, sembunyikan amal baikmu melebihi kamu menyembunyikan amal salahmu. Kalau amal salah kita rahasiakan, kita pendam, dan memang harus dipendam. Tidak boleh amal salah itu kita expose, kita ceritakan kepada orang lain. Itu namanya mujaharah. Mujaharah maknanya menceritakan, memberitakan amal-amal buruk kita, dosa-dosa kita. Itu tidak boleh kita ceritakan. Masa lalu biarlah berlalu. Setiap kita pasti punya catatan kelam di masa lalu. Jangan sampai terungkit kembali. Biar itu terkubur oleh waktu. Kritis banget. Jadi kalau ada orang meniatkan amal soleh, ikhlas karena Allah dan disembunyikan, lalu orang tahu dan memujinya, maka itu adalah balasan Allah yang Allah segerakan di dunia tanpa mengurangi balasan yang Allah akan berikan di akhirat. Tapi setelah itu kita harus apa? Harus wanti-wanti ketika orang memuji, jangan sampai masuk perangkap setan. Tadi malam saya nggak sengaja bangun, mau ke air, kebelet pipis, melihat antum lagi nangis dari dalam keadaan sujud. Duh, saya nggak bisa kayak gitu tuh. Dipuji. Terus apa jawab? Saya emang saya setiap malam begitu kok. Sudah hancur itu amalan. Kalau ada orang yang memuji kita atas amal baik kita, ada doanya. Pendek kok, cuma 3 kalimat. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfirli mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Nabi Iwan yang suka dipuji ya. Kalau nggak pernah dipuji nggak perlu hafal. Persiapan. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau adab aku karena ucapan mereka, karena pujian mereka. Waghfirli mimma la ya'lamun. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Kenapa mereka memuji kita? Karena mereka nggak tahu keburukan kita. Karena mereka itu tidak tahu kelemahan kita, aib kita. Seandainya aib atau dosa ini berbau, niscaya tak ada seorang pun yang mau mendekat ke kita, apalagi memuji kita ya. Kenapa orang memuji kita? Karena dia tidak pernah melihat keburukan kita yang lebih banyak mungkin dibanding kebaikan kita. Ketika Syekh Abdul Razak kemarin diberitahukannya, Syekh ada orang yang mencelamu di Indonesia. Apa kata Syekh Abdul Razak? Seandainya dia mengetahui keburukan dan kekurangan saya sebenarnya, pasti dia akan lebih lagi mencela saya. Ketawaduan para ulama seperti itu. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Dan jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita baik ya, makanya memuji. Jadikan lebih baik lagi. 3 kalimat. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau azab aku karena pujian mereka.
Waghfirli mimma la ya'lamun, dan ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Inilah yang pertama yang sering dianggap riya atau syirik, padahal bukan riya, yaitu pujian kepada seseorang atas kebaikan orang itu. Itu bukan riya. Kalau orang dipuji bukan riya, kecuali kalau dia merespon dengan respon yang keliru, iya saya sih memang begitu dari dulu, turunan itu. Nah itu baru itu riya ya. Antum aja nggak tahu selama ini, dan itu nggak seberapa. Apalagi dia terpancing mengungkit-ungkit kebaikan-kebaikan dia yang lainnya, bahaya besar. Kedua, nasyatul 'abdi bil ibadati inda ru'yatil 'abidin. Bentuk kedua yang sering dianggap riya padahal bukan, adalah giatnya ibadah seorang hamba ketika melihat para ahli ibadah. Kalau kita sendirian di rumah malas ya, tapi ketika daurah begini, semua sholat sunat tidak ada yang kelewat. Di rumah cuma sholat fardu sudah, rawatibnya sering ditinggal. Pada daurah seperti ini, super wudu, tahiyatul masjid, qoblah, sholat mutlak, semuanya dilakukan. Istikharah pun tiap hari. Umpamanya ya, apakah ini riya? Enggak. Ini salah satu di antara fawaid atau faidah, dampak positif dari bergaul dengan orang-orang saleh. Seringkali kita terenyuh dan terdorong untuk ibadah ketika melihat orang yang kita kagumi, baik ilmunya, keikhlasannya atau amal. Melihat dia sholat, kita juga terdorong dalam sholat. Itu bukan riya. Berkata Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin halaman 234, kata beliau, qad yabitu ar-rajulu ma'al mujtahidin fayusalluna akthar al-layl wa 'adatu qiyamus sa'ah fayuwafiquhum aw yasumuna fayasum walaulahum man ba'atha hadha an-nashat farubbama dhanna dhanun anna hadha riya wa laysa kadhalik 'ala al-itlaq bal fihi tafsil wa huwa anna kulla mu'minin yarghabu fi ibadati Allah ta'ala walakin ta'uquhu al-awa'id wa tastahwihi al-ghaflah farubbama kanat musyahadatal ghairi sababan li zawalil ghaflah thumma qala wa yukhtabaru amruhu bi ayyi mathalal qawm fi makanin yarahum wa la yarawnahu fa in ra'a nafsahu tashu bitta'abbud fa huwa lillah fa in lam tansah kana sakhauha indahum riya wa qis ala hada. Kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, kadang-kadang ada orang bermalam bersama para solihin, para ahli ibadah. Orang ini bukan ahli ibadah, tapi dia bermalam bersama-sama ahli ibadah. Seperti umpama dalam daurah seperti ini, di antara antum insyaallah saya yakin ada yang ahli ibadah. Di antara antum saya lebih yakin lagi ada yang cuek terhadap ibadah ya. Terus tidur bareng di masjid yang sama, melakukan kegiatan yang sama. Ada efeknya? Ada. Lalu orang yang tadinya malas
ibadah, melakukan sholat melebihi dari setengah malam, padahal biasanya hanya sejam. Lalu dia bareng-bareng bersama yang lainnya. Terus yang lain-lainnya siangnya saum, dia biasanya tidak saum tapi saat itu ikut saum. Seandainya bukan karena para ahli ibadah itu, maka orang itu tidak akan terdorong untuk semangat melakukan ibadah. Kadang ada orang yang menilai ini perbuatan riya, padahal tidak demikian secara mutlak, tapi ada rincian. Harus dirinci penjelasan ini riya apa bukan. Lihat dulu. Apabila seorang mukmin, bahkan setiap mukmin, dia punya hasrat, punya cita-cita, punya tekad, punya keinginan untuk ibadah dengan sesungguh-sungguhnya. Saya yakin semua yang ada di sini, yang hadir di sini begitu ya. Saya yakin para pendengar radio Roja di rumahnya masing-masing, para pendengar radio kita FM Cirebon juga begitu. Pasti ingin ibadah ini rajin, tapi sering terkendala dengan berbagai macam halangan dan terhalang oleh kelalaian dan kemalasan. Betul tidak? Betul. Seringkali dengan cara menyaksikan kerajinan orang lain dalam beribadah, kelalaian, kendala dan kemalasan ini hilang. Lalu dia terdorong untuk melakukan ibadah yang selama ini sebenarnya diinginkan. Coba saya tanya kepada yang ada di sini, apa kita punya kemauan nggak setiap sholat itu selalu di masjid berjamaah sebelum adzan sudah ada di masjid? Punya nggak kemauan begitu? Ya. Setiap kita ada nggak kemauan malam itu selalu bangun tahajud sampai subuh? Ya. Setiap siang Senin Kamis minimal ada nggak keinginan untuk sholat? Ya. Tapi kenapa tidak? Banyak faktor. Ya. Banyak faktor penghalang. Salah satu penghalangnya rasa malas, kelalaian. Nah, selain faktor teknis tentu saja, kadang-kadang kelalaian ini hilang ketika kita berada di tengah orang-orang soleh. Menurut setan lagi kalah labur barunya. Oleh karena itulah ketika berada di tengah-tengah orang banyak yang ahli ibadah, kita juga ikut semangat. Dan ini bukan riya. Dan ini tidak termasuk syirik yang terlarang. Maka sekali lagi ini bukanlah riya. Tapi kalau umpamanya seseorang dia biasanya malas, ibadahnya hanya sebatas yang fardu. Pas ada daurah, di daurah itu berbagai macam orang datang dari berbagai macam daerah. Seperti sekarang di Bandung sini ada yang datang dari Sulawesi, ya. Ada yang dari Sumatera. Dari mana? Palembang, kan Sumatera ke Palembang. Palembang, Lampung gitu ya. Gorontalo ada. Kemarin dari Gorontalo mana udah datang belum? Dari mana lagi? Banyak. Setelah ini bubar pulang ke rumah masing-masing, pasti cerita tentang yang ada di sini. Nah, ini kesempatan emas biar nama saya disebut di semua daerah. Akhirnya dia memaksa-maksakan diri rajin ibadah. Semua sholat sunnah ditataan. Ditataan itu apa? Dilakukan semua tanpa ada yang kelewat. Lalu diceritakan, aduh saya tarawih tadi malam nikmat luar biasa, itu surat yang panjang nggak kerasa ya. Saya ingin 2 kali lipat dari itu tuh. Diceritakan. Tidak diragukan lagi ini riya. Amalnya terhapus, tidak dipahalai, bahkan dosa.
diancam dengan ancaman azab yang pedih, sebagaimana sudah kita jelaskan beberapa hadisnya di awal buku ini. Qultu, aku berkata, kata muallif, kaslul mar'i inda infiradihi atun min babi qawlihi fa innama ya'kulu dhibu minal ghanamil qasiyah. Kemalasan seseorang ketika menyendirikan dia malas untuk beribadah, ini termasuk bab yang diucapkan oleh Nabi dalam hadis tadi, bahwa serigala akan memangsa kambing yang terpisah dari kelompoknya, kambing yang sendiri. Jadi ketika kita menyendiri di rumah, jauh dari ikhwan-ikhwan, setan sebagai pemeran serigalanya gitu ya, dan kita kambingnya, udah digegewek. Digegewek itu artinya, bayangkan digewek itu begini, 1 ekor kambing diburu oleh 20 serigala. Nah itu namanya di apa? Digegewek. Saya nggak tahu bahasa Indonesia. Beda dengan dikeroyok. Digigit, semua bagiannya digigit oleh yang ini, oleh yang itu. Nah, itu digegewek namanya. Dan serigala itu kejamnya luar biasa. Dia memakan mangsa tanpa dibunuh dulu. Beda dengan singa, beda dengan harimau, dengan macan tutul. Karena penyendiri atau singa juga berkelompok, tapi dibunuh dulu dengan cara dicekek dulu. Dicekeknya bukan oleh tangan, oleh giginya. Taringnya ditancapkan ke tenggorokannya. Sampai teojah-ojah, sampai tidak bergerak. Setelah mati, baru dimakan. Tapi kalau serigala, ya, bagian mana aja yang kegigit itu yang dimakan. Si kambingnya itu masih meronta-ronta, kena pahanya, doak, gigit, copot, makan. Lari lagi, kejar lagi, begitu. Kan itu lebih apa? Lebih keji, lebih kejam. Setan lebih kejam daripada serigala. Oleh karena itulah, ketika manusia yang menyendiri ini bergabung ke dalam komunitas orang-orang soleh, muncul semangatnya. Dan ini salah satu hikmah alaikum bil jamaah. Wajib bagi kalian untuk berjamaah. Untuk apa? Untuk memulihkan dorongan dan semangat tinggi di dalam melakukan ibadah, untuk menghindarkan kemalasan dan kelalaian. Jadi kalau seseorang giat ibadah, rajin, getol ketika di hadapan orang banyak karena terpengaruh oleh kerajinan orang lain, itu bukanlah riya, selama memang tidak diniatkan untuk dipuji. Inilah yang kedua. Ketiga, hal yang sering dianggap syirik atau riya padahal bukan adalah tahsinun wa tajmilus thiyab wa na'l wa nahwihi. Membaguskan atau memperindah pakaian, sendal atau apapun yang dipakai. Pakai sendal yang bagus, sepatu yang bagus, peci yang bagus, HP yang bagus, mobil yang bagus, motor yang bagus, itu tidak termasuk sombong atau riya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Faqala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu husnan wa na'luhu husnan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar atom. Sekecil atom. Masih ingat pelajaran di SMP kalau nggak salah ya, pelajaran fisika, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur, tidak kelihatan oleh mata telanjang. Jadi kalau suatu benda dibagi-bagi terus
sampai bagian terkecil yang tidak bisa dibagi lagi, itulah atom. Oleh mata telanjang tidak kelihatan, sekecil debu. Orang yang punya rasa sombong dalam hati walaupun sekecil itu nggak akan masuk surga. Apakah yang dimaksud nggak akan masuk surga itu selama-lamanya di neraka? Tidak. Tapi maknanya ada dua. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin. Pertama, ya selama-lamanya di neraka dan kekal bila dia menganggap halal terhadap ketakaburan yang dimilikinya. Sebab menganggap halal terhadap apa yang Allah haramkan berakibat kafir. Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal mengakibatkan orang itu kafir, keluar dari Islam, dan akibatnya kekal dalam neraka selama-lamanya. Kedua, kalau orang itu tidak menganggap halal terhadap sombongnya, tapi dia sombong dan dia merasa itu dosa, maka yang dimaksud tidak akan masuk surga adalah la yadkhul jannata ibtidaan, tidak akan langsung masuk ke surga. Tapi dia pelesir dulu, piknik dulu, senang-senang dulu di neraka. Ini taubih namanya, ini celaan, ini sindiran, masa di neraka senang-senang. Nanti setelah dosa takaburnya habis lunas oleh azabnya, baru diambil, diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Sebesar apapun dosa seorang muslim, kalau dia mati dalam keadaan muslim, tetap akhirnya akan masuk surga, walaupun mungkin dia akan neraka dulu. Umpama seorang mati dalam keadaan OD. Apa OD? Overdosis. Di tempat maksiat, sedang didekap sama pelacur, sama perempuan pezina. Matinya sambil nyekek botol. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi dia muslim. Dan dosa besarnya tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Dia tetap muslim, tapi muslim ahlul kabair, muslim yang berdosa besar. Apa dia akan kekal dalam neraka? Dijamin tidak akan kekal dalam neraka. Apa dia pasti akan masuk surga? Pasti akan masuk surga. Sebab tidak ada seorang pun muslim yang kekal dalam neraka. Apakah dia masuk surganya langsung? Nah ini yang enggak. Tadi pelesir dulu ke neraka. Berapa lama? Tergantung kadar dosa yang tersisa. Yang jelas hanya sementara, tidak akan terus, walaupun mungkin sementara. Jadi lama sebentarnya dia di neraka sangat tergantung kepada banyak atau sedikitnya saldo dosa yang tersisa. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun sekecil atom. Ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada orang yang suka memakai pakaian yang bagus dan juga sendal yang bagus, yang super selalu. Baju harga kainnya semeter 10 juta. Ngejahitnya juga 10 juta lagi umpamanya ya. Dan itu untuk kalangan pengusaha dan selebritis murah. Oleh kita, wah gitu ya. Sendal juga bagus. Sendal itu ratusan juta. Pakai berlian segala macam tuh. Apa itu sombong atau tidak? Kata Nabi SAW, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Enggak, sesungguhnya Allah itu indah dan sangat menyukai keindahan. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu, takabur itu adalah batrul haq, menolak kebenaran dan menghinakan sesama manusia. Jadi kalau ada orang memakai hal yang bagus-bagus, rumah bagus, mobil bagus, motor bagus, pakaian bagus, itu bukan sombong. Itu untuk mengejar keindahan. Dan Allah suka yang indah. Allah juga indah dan menyukai keindahan. Bahkan salah satu di antara akhlak yang bagus
Ya, akhlak yang bagus. Yang pernah saya bahas tuh di Radio Roja di sini, yang mungkin oleh pendengar radio kita FM di Cirebon, Majalengka, Kuningan, Indramayu dan sekitarnya ini saat itu belum bergabung, belum merilai siaran-siaran dari kita di sini, belum kebahas di mereka, tapi sudah dibahas di sini bahwa salah satu akhlak yang mulia adalah berpenampilan indah. Dari segi pakaian, dari segi rambut, dari segi gigi, dari segi nafas, dari segi sendal dan dari yang lain, pakai yang bagus-bagus. Sehingga yang disebut dengan pakaian syuhrah, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kalau umpamanya kita akan bertemu atau hadir di sebuah pertemuan yang terdiri orang-orang kaya raya dan pasti memakai pakaian yang bagus-bagus, lalu kita dengan sengaja memakai pakaian yang jelek untuk menampakkan ketawaduan, itu haram, itu terlarang, tidak boleh. Rasul SAW menyatakan sungguhnya Allah suka kalau athar dari nikmatnya diperlihatkan oleh hambanya. Allah sangat suka kalau Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, lalu hamba itu menampakkan wujud dari nikmat itu di hadapan manusia. Kalau umpamanya, kata Syekh Al-Utsaimin, seseorang diberi harta yang melimpah, tunjukkan bahwa harta dia melimpah. Pakai pakaian yang bagus, pakai sendal yang bagus, pakai mobil yang bagus. Bukan dalam rangka kesombongan, bukan dalam rangka riya, saya lihat kaya, bukan, tapi untuk menunjukkan betapa banyaknya nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada saya. Pas orang tahu kita banyak duit lalu diminta, kasih kalau memang dia butuh. Dan untuk kebaikan, kalau minta tolong saya haus, sudah lama nggak mabuk, jangan itu, nggak boleh. Kalau haus begitu, ya nyebur aja ke kolam. Coba minta uang rokoknya, cek aja lah 1 miliar. Itu pabriknya itu. Maka jangan diberi kalau yang seperti itu ya. Jadi menampakkan penampilan yang bagus dengan memakai baju yang bagus, sandal bagus atau aksesoris lainnya yang bagus tidaklah termasuk riya, tidak termasuk sombong, tidak termasuk hal yang dilarang. Kenal nggak seorang ulama besar, hakim agung pada zamannya di negeri Mesir, pengarang kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, pengarang kitab Bulughul Maram, pengarang kitab, banyaklah pokoknya. Siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau kaya, memakai pakaian yang mewah. Kalau pergi kemana-mana memakai kendaraan termewah pada zaman itu. Bukan BMW, tapi zaman sekarang disebut delman. Saat itu disebut kereta kuda ya. Hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan, angin gak keanginan. Tapi belum ada AC. Kemana-mana memakai pakaian mewah. Suatu saat ketika beliau sedang ada di kereta kudanya, dicegat oleh seorang Yahudi Zayyad. Zayyad itu penjual minyak zait, minyak goreng kayak gitu. Yahudi ini ya miskin, ya kafir, susah, kadang laku kadang enggak, teriak-teriak nyak gitu. Berkeringat, bercampur debu, bercampur minyak. The kill and the kucal. Dicegat. Setelah dicegat bukan dirampok, bertanya, ya imam, wahai tuan imam hakim, qala nabiyyukum, nabi kalian telah berkata. Ini walaupun Yahudi hafal hadis dia. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin, tapi surga bagi orang kafir. Begitu nabi kalian berkata. Banyak kaum muslimin yang gak hafal hadis ini. Yahudi hafal. Sekarang lihat keadaan kita. Saya yang kata anda orang kafir, hidup lagi di penjara, miskin, susah gitu ya, korek-korek sok,
dahar sore henteu isuk. Ini terjemahannya itu pare-pare sok, nggak ada terjemahannya. Tapi kalau dahar sore henteu isuk maksudnya makan sore besoknya nggak bisa makan lagi gitu ya, miskin. Anda yang kata Anda orang mukmin hidup bagai di surga. Kemana Anda pergi nggak kehujanan, nggak kepanasan, memakai pakaian yang mewah, kedudukan tinggi, omongannya selalu dengar, seolah-olah dunia ini surga bagi Anda. Sedangkan bagi saya seolah-olah dunia ini penjara. Kok terbalik dengan hadis? Terbalik dengan ucapan Nabi. Nabi menyatakan bahwa dunia ini penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Kenapa terbalik? Untung yang ditanyai ulama. Kalau yang ditanya macam kita bingung gimana jawabnya. Salah-salah nanti kita mendoifkan hadis. Oh, hadis itu doif. Padahal hadis itu sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim kitab Az-Zuhad. Hadisnya sahih. Untung yang ditanya ulama besar sekaliber Imam Ibnu Hajar. Yang namanya ulama nggak ada yang belum cerdas. Kalau yang belum nggak akan mungkin jadi ulama. Kata Imam Ibnu Hajar, amma kauni, adapun keadaan saya sekarang, min kathratil mal wal jah, bin nisbah ila na'imil akhirah yu'tabar sijna. Wa amma anta fima anta fihi al-an min al-dhillah wal faqr bin nisbah ila adabil akhirah yu'tabar jannah. Adapun saya dengan keadaan saya sekarang, banyak harta, kedudukan tinggi, pakai pakaian yang mewah, tapi semua kemewahan kesenangan ini dibanding kesenangan surga di akhirat, apa yang saya alami ini ibarat penjara bagi saya. Nggak ada apa-apanya kesenangan sekarang. Adapun kamu dengan keadaanmu sekarang berupa kemiskinan, kesusahan, penderitaan, tapi apa yang kamu alami dibanding azab akhirat yang sekarang kamu alami ini ibarat surga bagimu. Gitu tuh jawabannya. Apa akhirnya? Dia menyatakan mudda yadak ya imam. Ulurkan tanganmu ya imam. Diulurkan tangan lalu dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Dia masuk Islam ketika itu juga. Hanya dengan satu kalimat. Tapi berbobot. Yang berbobot bukan hanya perempuan. Bukan hanya perempuan hamil. Perempuan hamil dalam bahasa Sunda disebut menuju bobot. Jadi manusia seberbobot Imam Ibnu Hajar hanya dengan satu kalimat bisa menjadi hidayah bagi orang kafir. Oleh karena itulah sekali lagi membaguskan pakaian, sendal atau yang lainnya tidaklah termasuk takabur atau sombong atau riya atau syirik, tapi itu sesuatu yang mubah dan dibolehkan oleh syariat Islam. Wallahu a'lam. Kita break dulu ya, sampai di sini sudah habis sesi pertama. Kita beristirahat setengah jam. Silakan senam, cari angin dan seterusnya. Nanti jam 10 tepat insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.